Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman semuanya, saudara seiman seagama, semoga kita selalu sehat, selalu sihah wa afiah, selamat, berada dalam perlindungan dan pengawasan serta pertolongan Allah. Amin ya rabbal alamin. Video kali ini kita melanjutkan fikih nikah, melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang fikih nikah, ta'rif nikah dan hukum nikah. Alhamdulillah sudah kita mudzakarahkan. Sekarang kita berlanjut pada kesunahan mensurvei calon pasangan, mensurvei fisik calon pasangan. Seperti apa, kita ikuti mudzakarahnya dengan tawajuh. Semoga menjadi asbab tambahan ilmu yang bermanfaat barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amaddana bi asrarihi. Wa sunnah nazru kullin, dan sunnah salah satu minaz zaujaini, dari dua calon pasutri ya. Sunnah melihat, mensurvei. Tapi ba'dal azmi, setelah ada kehendak ala nikahi, untuk menikahinya. Wa qablal khidbati, dan mensurvei ini, melihat ini dilakukan sebelum melamar, sebelum khidbah. Melihat al-akhor, terhadap calon pasangannya, yang dilihat itu, yang disurvei, yang dilihat, yang sunnah dilihat, ghairu aurah, selain aurat, muqarrarah fi syurutis sholati, yang sudah ditetapkan di dalam beberapa syarat sholat. Kalau aurah yang ditetapkan dalam sholat gak boleh dilihat, jadi selain dari itu, maka fayanzuru, si calon suami sunnah melihat minal hurrati, dari calon istri, dari fisik calon istri yang statusnya wanita merdeka, bukan budak. Boleh sunnah melihat wajahnya dilihat. Tujuannya liya'rifa jamalaha, agar si calon suami itu bisa mengetahui kecantikan wajahnya, si calon istrinya tadi. Kemudian wakafaiha, dan sunnah melihat lagi kedua telapak tangan si calon istri, batnan wa dhahran, baik bagian dalam maupun bagian luar. Dhahran wa batnan, kebalik nih, baik bagian luar maupun bagian dalam, boleh dilihat semua, boleh lihat, disurvei kedua telapak tangannya si calon istri oleh calon suami, sunnah. Tujuannya liya'rifa khusubata badaniha, agar si calon suami bisa mengetahui kelembutan kulit ataupun kehalusan kulit badan si calon istrinya. Kemudian wa mimman biharikun, kalau ternyata calon istrinya bukan wanita merdeka tapi budak, maka yang sunnah dilihat ialah ma'ada ma baina surra war rukbah, anggota tubuhnya selain anggota yang ada di antara pusar dan lutut. Ini kalau calon istrinya budak. Jadi dilihat wajahnya, tangannya, semuanya, kecuali selain anggota tubuh antara pusar dan lutut. Kalau anggota tubuh antara pusar dan lutut jangan dilihat. Ini bagi
yang punya calon istri yang statusnya budak, calon pasangan yang statusnya budak. Sekarang wahuma yanzurani min hudzalika, kedua calon pasangan itu bukan hanya si suami, calon suami yang boleh mensurvei pada calon pasangan wanitanya, tapi yang wanita juga sunnah mensurvei. Seperti kalau wanita itu merdeka tadi, maka si calon suami sunnah mensurvei fisiknya, yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Maka si hurrah tadi juga sunnah mensurvei calon suaminya, telapak dan tangannya dilihat semua. Nah, ada mukanya enggak? Kalau enggak ada mukanya jangan dilanjutkan. Terus dan juga kalau calon istrinya budak tadi, boleh si calon suami boleh melihat seluruh tubuhnya selain anggota antara pusar dan lutut. Maka si wanita yang budak itu boleh melihat fisik calon suaminya juga, seluruh tubuh selain anggota yang ada di antara pusar dan lutut. Disurvei juga, dilihat, diseleksi, disurvei. Kemudian wala budda fi hillin nadri min tayakkuni khalwiha min nikahin wa iddatin. Nah, ini catatan, wajib sebelum kita berkeinginan untuk menikahi seorang wanita, sebelum kita berkeinginan untuk menghitbah, melamar seorang wanita, maka pastikan dulu wanita tersebut bukan istrinya orang lain. Pastikan dulu wanita tersebut kalau janda tolak itu sudah usai melaksanakan masa iddah. Kalau ternyata wanita itu masih statusnya istri orang, jangan dilanjutkan. Kalau si wanita tersebut statusnya mutallaqah, wanita yang ditolak oleh mantan suaminya, pastikan dulu iddahnya harus usai. Kalau masih berada dalam masa iddah, jangan dilanjutkan dulu, tunda dulu. Kemudian wa alla yaghlib ala dhannihi annahu la yujabuh. Seorang laki-laki itu wajib optimis. Ini atufnya tadi, ini ma'tuf ala tayakkun, ya. Jadi la buddah juga, ini wajib seorang laki-laki ketika ada kehendak untuk menikahi seorang wanita, wajib dia optimis bahwa dia pasti diterima. Jangan sampai punya sangkaan 99% saya tidak akan diterima, jangan. Wajib yakin pasti diterima. Kemudian wa nudiba liman la yatayassaru lahu an-nadru ay yursila nahwa imra'atin liyata'ammalaha wa yasifaha lahu. Kalau misalnya kata si calon suami tadi, aduh, saya tidak bisa mensurvei, melihat fisik calon istri saya tidak bisa mensurvei sendiri, maka boleh mengutus seseorang dari kalangan wanita, mengutus untuk mensurvei si calon istri tersebut. Disurvei fisiknya, kalau hurrah, merdeka, si calon istrinya disurvei wajah dan kedua telapak tangannya, disuruh lihat kepada utusannya. Kemudian setelah usai, dia disuruh untuk menceritakan seperti apa wajahnya, kedua telapak tangannya, luar dan dalam, diceritakan lahu terhadap si calon suami tersebut oleh utusan itu, diceritakan dengan jujur. Sunnah itu mengutus utusan seperti itu apabila tidak bisa mensurvei sendiri. Wa kharaja bin nadri al-masuf. Jadi tadi sunnah melihat, mensurvei dengan cara melihat. Tapi kalau mensurvei dengan cara menyentuh, fayahrumu, maka haram.
Si calon suami mensurvei calon istrinya, wajah dan kedua telapak tangannya, tapi dengan cara disentuh. Haram. Bukan melihat tapi disentuh, bukan hanya dilihat tapi disentuh. Haram. Talaki basyaratai dzakarin wa unsa, haram. Karena bukan muhrim, ajnabiyah itu. Haram hukumnya, jangan disentuh. Id la hajata ilaihi, karena dianggap tidak ada hajat terhadap hal itu. Jadi tidak dianggap penting oleh syariah. Yang penting kita lihat dulu. Kita lihat. Masalah nyentuh nanti setelah akdun nikah aja. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Semoga bermanfaat, barokah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.